Di era juara yang silih berganti di kelas middleweight UFC, kita harus berterima kasih pada Israel Adesanya. Berkat dominannya pada kelas middleweight ini, kelas ini akhirnya bisa kedatangan penantang-penantang baru. Salah satunya pada event UFC 305 nanti, sang mantan juara middleweight Israel Adesanya akan dipertemukan dengan raja baru middleweight Dricus Du Plessis. Untuk itu, Clip Fight akan membahas latar belakang pertarungan event UFC 305 ini bisa terjadi. Sebelum masuk ke pembahasan, Clip Fight minta support kalian dengan subscribe channel Clip Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan dalam video ini, silahkan tinggalkan komentar brother semua pada kolom komentar. Terima kasih atas support kalian. Kita masuk ke pembahasan. Pertemuan kedua kalinya antara Adesanya dan Pereira menunjukkan betapa sunyinya kelas ini. Namun berkat dominannya Adesanya di kelas ini, kelas middleweight ini terus berjalan. Namun UFC tidak tinggal diam. UFC terus mendatangkan petarung-petarung baru untuk mendongkrak kelas ini agar terus berkembang. Sampai muncullah satu petarung yang digiring-giring akan membawa kelas middleweight ini kembali menyala, Dricus Du Plessis. Setelah mempunyai 6 kali kemenangan berturut-turut selama di UFC mencoba mempertemukan Dricus dengan Robert Whittaker sebelum mendapat kesempatan untuk pertarungan sabuk juara. Dan pada UFC 290, Dricus akhirnya bertemu dengan mantan juara tanpa mahkota, Robert Whittaker. Dan pada pertarungan itu, kita melihat dan mengingat kata Khabib Nurmagomedov, semua orang ada masanya. Namun saat masa mereka habis, pasti ada orang yang akan mengalahkan mereka. Dan seperti hasilnya, Whittaker harus ditinju dengan tinju-tinju mematikan Dricus sampai tersungkur tak berdaya di atas kanvas. Merasa sudah sangat mendominasi atas kemenangannya melawan Whittaker, Dricus menyatakan keinginannya untuk menjadi orang pertama dari Afrika Selatan yang menjadi juara di UFC. Well, I mean, did those belts ever go to Africa? As far as I know, it came to America and New Zealand. I'm going to take a belt to Africa. I'm the African fighter in the UFC. Myself and Cameron, we breathe the African air. We wake up in Africa every day. We train in Africa. We're African born. We're African raised. We still reside in Africa. We train out of Africa. That's an African champion, and that's who I'll be. Mendengar hal itu, Israel Adesanya naik ke atas oktagon dan memulai drama dengan Dricus Du Plessis. Melihat Adesanya yang sedang membara, UFC akhirnya membuat pertemuan Dricus dan Adesanya pada UFC 293. Namun Dricus harus menarik diri karena cedera yang saat itu dialaminya. Sebagai gantinya, UFC memberikan lawan yang tidak disangka-sangka untuk bertemu dengan Adesanya dalam pertarungan perebutan juara, Sean Strickland, petarung yang berada di urutan kelima saat itu. Saat pertarungan, Sean Strickland mampu membongkar semua pertahanan Adesanya dengan gaya bertarungnya yang bisa dibilang agak aneh. Dan pada akhirnya, Adesanya harus memberikan tahta juaranya untuk Strickland lewat hasil unanimous decision. Melihat sabuk juara yang sudah berpindah pinggang, UFC akhirnya mempertemukan raja barunya melawan Dricus Du Plessis pada event UFC 297. Namun yang membuat event ini menjadi panas, yaitu perkataan Dricus yang membuat mental Strickland tergoyang. Bro, why are you so angry? Bro, you think your dad beat the shit up you? Your dad doesn't have shit on me. I'm gonna show you what it's like to beat you. I mean, every childhood memory you have is gonna come back when I'm in there with you. Every single one, the one where you lie in bed at night when your dad comes in and he beats the shit out of you. I will take your fucking soul. You understand me, you fucking pussy? Strickland yang tidak biasa memandang mata lawannya saat sisi face to face harus memandang Dricus dengan tatapan yang berbeda saat itu. Namun saat pertarungan, Strickland yang sedang membara terlihat tidak mengambil kursi saat waktu istirahat setiap ronde. Strickland lebih memilih menatap dalam Dricus seakan-akan ingin menghabisi Dricus dengan cepat. Namun Dricus mengubah ritme pertarungannya karena melihat pertahanan Strickland yang begitu kuat. Dricus memaksa Strickland terpojok dan membawa Strickland untuk pertarungan ground pound. Dan setelah 5 ronde penuh, Dricus akhirnya disahkan sebagai raja terbaru kelas middleweight lewat split decision. For the winner by split decision, and undisputed UFC middleweight champion of the world, Dricus Du Plessis. Dricus yang baru saja disahkan sebagai penguasa baru kelas middleweight menantang Israel Adesanya untuk membuktikan siapakah juara sejati Afrika Selatan yang sebenarnya. I would love. There was another guy who tried to take my shine.
He lost his shine, now I have your shine. You didn't get into the cage tonight, but Israel Adesanya, get your back in the UFC so we can settle the score. Dan terjadilah event UFC 305 antara mantan juara middleweight Israel Adesanya melawan raja yang baru disahkan pada event UFC 297, Dricus Du Plessis. Kedua petarung dipertemukan dalam laga utama sebagai pertarungan perebutan gelar juara kelas middleweight. Laga ini akan berlangsung di Australia pada tanggal 17 Agustus 2024. Yang membuat Israel Adesanya menginginkan pertarungan ini segera terjadi, yaitu pernyataan Dricus yang ingin menjadi juara UFC pertama dari Afrika Selatan. Well, I mean, did those belts ever go to Africa? As far as I know, it came to America and New Zealand. I'm going to take a belt to Africa. I'm the African fighter in the UFC. Myself and Cameron, we breathe the African air. We wake up in Africa every day. We train in Africa. We're African born. We're African raised. We still reside in Africa. We train out of Africa. That's an African champion, and that's who I'll be. Seperti yang kita tahu, Francis Ngannou, Kamaru Usman, dan Israel Adesanya adalah petarung dari Afrika Selatan yang membawa sabuk juara kembali ke Afrika Selatan. Dan untuk membuat event ini menjadi besar, UFC mengadakan press conference sebelum press conference itu sendiri. Dalam press conference saat itu, Israel Adesanya menyatakan kekesalannya pada Dricus lewat press conference saat itu. Namun Dricus kembali meluruskan maksudnya. They're calling it tension. There's no tension for me. I get into the octagon and I do my job. I do my business. You can be the biggest asshole in the world. You can be the nicest guy in the world. I'm going out there to kill you, and I hope you're doing the same to me, because otherwise it's not going to be a good night for you. And as far as discrediting, never discredited anybody. Stating facts. Where do I reside? What's my postal code? Where do I train? Where do I live? Where was I born? In South Africa. Still there, still training, and I won this belt from South Africa. I didn't travel anywhere else. That was the only thing that I stated. So never discredited anybody, but quite frankly, I don't really care about how it rubbed him off the wrong way. Dan mencoba mengganggu mental Adesanya seperti yang dilakukan Dricus pada Strickland pada UFC 297. I don't really give a fuck where he's from, but I'll show him who he is. Yeah, whatever that means. I'm glad you took up golf, because you know that's a retirement sport. I can understand you start playing golf. Hey man, you do what you have to do in your own time. Dan yang menjadi pertanyaan kita semua, akankah Israel Adesanya mengambil tahta yang dulu ditinggalkannya, atau justru Dricus yang menyingkirkan mantan juara kelas middleweight dan kembali memperpanjang masa kekuasaannya pada kelas middleweight? Itulah akhir dari video Cliff Fight. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.